Selama ini, AI sering dibicarakan dari sisi kecanggihan dan dampaknya terhadap pekerjaan. Namun, ada dampak besar lain yang semakin banyak disorot, yaitu kebutuhan listrik dan air yang sangat tinggi untuk menjalankan data center AI. Server AI menghasilkan panas tinggi dan membutuhkan sistem pendinginan yang mengonsumsi energi serta air dalam jumlah yang besar. Artinya, ketika infrastruktur AI berkembang, tekanan terhadap sumber daya juga bisa dirasakan lebih luas. Isu ini relevan bagi Indonesia karena pembangunan infrastruktur digital dan data center juga terus meningkat. At this point, there was just not enough information for me to agree with or trust the number. Their number was perhaps referring to some tiny models. We're considering a medium-sized large language model. That's the size of GPT-3. Basically, if you write an email or ask some questions, if you have 10 to 50 queries, you're going to be consuming roughly 500 milliliters of water. Because these data centers and the infrastructure that's going in is so much more energy intensive, there are liquid cooling approaches that are now being implemented. Dalam video media internasional dari BBC, pembahasan difokuskan pada dampak lingkungan dari perkembangan AI. Narasi utama yang dibangun adalah bahwa AI memiliki biaya lingkungan yang sering tidak terlihat, terutama dalam bentuk konsumsi air dan energi untuk data center. Video tersebut menekankan skala penggunaan sumber daya dan menjelaskan bagaimana sistem pendinginan server membutuhkan air dalam jumlah besar. Narasumber dari sumber yang ditampilkan cenderung berasal dari peneliti, analisis teknologi, dan pengamat lingkungan. Pendekatannya berbasis data dan risiko jangka panjang. Fokus framing media internasional di sini adalah mengenai keberlanjutan dan konsekuensi global dari perkembangan teknologi AI. Survei menunjukkan bahwa sekitar 59% pengguna internet di Indonesia sudah pernah menggunakan teknologi AI, terutama dalam kegiatan digital sehari-hari, seperti pencarian informasi, pembuatan konten, dan interaksi dengan layanan digital. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita makin memahami dan menerima peran AI dalam kehidupan mereka. Lebih menarik lagi, Bapak Ibu, penetrasi ini tidak hanya terjadi pada satu kelompok usia, generasi muda, memanfaatkan untuk kreativitas dan eksplorasi digital, sedangkan generasi dewasa juga menggunakan untuk produktivitas dan efisiensi kerja. Sementara itu, video dari media nasional membahas AI dengan sudut pandang yang lebih menekankan faktor ekonomi dan perkembangan industri digital. Pembahasan diarahkan pada pertumbuhan teknologi AI, peluang pasar, investasi, serta dampaknya terhadap ekosistem bisnis dan ekonomi digital di Indonesia. Narasumber yang ditampilkan lebih banyak berasal dari pelaku industri, perwakilan institusi, atau pengamat ekonomi digital yang membahas potensi dan strategi pemanfaatan AI. Dampak lingkungan seperti konsumsi energi dan air tidak menjadi fokus utama pemberitaan, melainkan ditempatkan sebagai tantangan teknis yang dapat diantisipasi seiring perkembangan teknologi. Terlihat unsur proximity atau kedekatan di mana isu global AI diterjemahkan menjadi peluang dan strategi pembangunan dalam konteks nasional. Terlihat perbedaan framing yang cukup jelas antara media internasional dan media nasional. Media internasional membingkai AI sebagai isu teknologi dengan konsekuensi lingkungan global dengan penekanan pada risiko, keberlanjutan, dan penggunaan sumber daya air serta energi. Sebaliknya, media nasional membingkai AI sebagai isu pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital dengan penekanan pada peluang, investasi, dan kesiapan industri dalam negeri. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan audiens dan kepentingan komunikasi. Media internasional berbicara kepada audiens global dan pembuat kebijakan lintas negara, sehingga lebih menyoroti dampak sistemik dan jangka panjang. Media nasional berbicara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan domestik,
sehingga lebih menekankan relevansi ekonomi dan manfaat pembangunan. Dalam perspektif komunikasi internasional, hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memikirkan realitas sesuai konteks politik, ekonomi, dan kebutuhan audiensnya. Perbedaan fokus tidak berarti salah satu media mengabaikan fakta, tetapi menunjukkan prioritas narasi yang berbeda terhadap isu global yang sama. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa satu isu global seperti AI dapat ditampilkan dengan sudut pandang yang berbeda oleh media yang berbeda. Karena itu, kepentingan bagi kita untuk menjadi konsumen media yang kritis, membaca dari berbagai sumber, dan memahami bahwa framing media mempengaruhi cara kita melihat suatu isu. Dengan begitu, kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menganalisis perspektif di balik pemberitaan media global dan nasional.